Tian Sunan Kalijaga yang dapat melayang dan menghilang. Sunan Kalijaga memiliki beberapa kesaktian, di antaranya melayang-layang, menghilang, berjalan di atas air, berada di dua tempat berbeda, kebal api, bertapa dalam waktu lama, mengubah tanah menjadi emas, mengubah beras menjadi pasir. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Raden Sahid atau Syekh Malaya. Ia merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa, Pasai, Semenanjung Malaya, dan Patani, Thailand. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan beberapa strategi dakwah, seperti menggunakan wayang sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengajarkan nilai-nilai tasawuf dan ajaran Islam melalui tokoh Yudhistira dan Bima. Memperkenalkan ketupat dalam perayaan Lebaran. Edukasi 7 kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB oleh Nuvola Gloria. Sunan Kalijaga. Sumber, tangkapan layar Sare, Viva. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, katal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Lainnya tutup menu edukasi 7 kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB oleh Nuvola Gloria. Sunan Kalijaga. Sumber, tangkapan layar Sare, Viva. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, katal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Baca juga, di Istanbul, Wakil Ketua MUI cerita kontribusi Turki Utsmani perkenalkan Masjid Al-Aqsa ke Jawa terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB. Judul artikel, 7 Kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya. Link artikel, https://www.viva.co.id. Jaga menderita sakit kepala. Ia ditemani dua punakawan setianya, Ki Memek dan Ki Cengal. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Ki Memek dan Ki Cengal lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan sang sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja.
Ada pula yang menceritakan Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa yang sangat toleran dan penuh kasih. Pewaris ilmu laduni cenderung tidak merasa mempunyai kemampuan ataupun kelebihan tersebut. 7. Menjaga dari dosa. Pewaris ilmu laduni selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan orang yang bersih hatinya. Kebersihan hatinya dapat dilihat dari pola hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Pribadinya tenang menjalani kehidupan dan juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah. Tidak emosi atau egois namun solutif dan penuh kasih sayang. 8. Tidak materialistis, memiliki aura wajah yang bersih dan teduh. Dengan kedekatan diri kepada Tuhan dan segala keikhlasan hati yang dimilikinya, otomatis akan berpengaruh pada orang, terutama pada wajahnya, yang alam semesta dan memprediksi hasilnya. Kekuatan untuk mengikuti hati nuraninya cenderung lebih kuat daripada mengikuti akal pikirnya.